Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mengklik video saya ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra dengan nomor NPM 201002004043. Pada video kali ini di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu untuk memenuhi penugasan praktikum pemrograman web 2. Jadi sebelum memulai pendemoan dari aplikasinya, diharapkan kepada teman-teman yaitu terlebih dahulu dengan cara mendukung channel YouTube saya ini, cukup mengklik pada bagian tombol like dan subscribe video ini agar kedepannya channel YouTube saya ini dapat terus berkembang di dunia per-YouTuban. Dan mungkin tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke bagian pendemoan dari aplikasinya. Jadi yang pertama di sini kita coba terlebih dahulu login sebagai admin. Di sini untuk username-nya itu masukkan di sini admin 1 dan passwordnya juga admin 1. Betul, klik login. Dan kita masuk di sini untuk login sebagai admin, dan berikut adalah menu-menunya. Ada beasiswa, jenis beasiswa, persyaratan, pendaftaran dari akunnya, dan pengguna. Selanjutnya lagi kita login sebagai operator 1 dan passwordnya juga operator 1 login. Dan untuk bagian menunya juga sama, cuma di sini ada bagian menu pengguna saja yang tidak bisa diakses apabila login sebagai operator. Untuk bagian menu beasiswa, menu bagian jenis beasiswa, menu persyaratan, dan juga pendaftaran akun. Selanjutnya lagi yang terakhir di sini kita login sebagai user 1 untuk username dan passwordnya juga user 1. Sudah, lalu setelah itu klik login. Dan untuk bagian kita apabila kita login sebagai user atau pengguna, di sini hanya kita di sini bisa mengakses pada bagian menu beasiswa dan pengguna. Itu pun di bagian menu beasiswa ini kita hanya bisa melihat saja untuk bagian datanya, tetapi di sini kita tidak bisa mengubah, mengedit, menambah atau juga menghapus datanya. Begitupun juga pada bagian pengguna, hanya bisa melihat saja. Kebetulan di sini sudah ada 3 akun yang sudah terdaftar di aplikasinya, yaitu yang pertama login sebagai admin, yang kedua login sebagai operator, dan yang ketiga login sebagai user. Selanjutnya lagi di sini kita akan menambahkan mungkin satu buah akun lagi, yaitu mungkin di sini kita akan menambahkan satu buah akun, yaitu login sebagai admin. Di sini kita tambahkan lagi dulu, kita close saja dulu. Ini kita kembalikan saja dulu semua. Nah, lalu bagaimana caranya kita menambahkan satu buah akun lagi,
yaitu dengan cara kita cukup klik pada bagian daftar akun. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan untuk akun pendaftarannya di sini atau nomor pendaftaran. Contohnya di sini untuk nomor pendaftarannya adalah 4. Dan untuk namanya di sini misalkan Herlina. Dan untuk nomor handphonenya bebas saja di sini. Misalkan yang ini. Dan untuk passwordnya misalkan kita coba dulu di sini passwordnya 1 2 3 4 untuk passwordnya, dan kita masukkan di sini contoh gambar atau bukti dari pendaftarannya. Misalkan di sini contoh saya memasukkan gambar ini saja, open, dan lalu setelah itu klik daftar login. Dan selanjutnya maka kita sudah berhasil untuk mendaftarkan akun yang sudah kita buat tadi, dan di sini maka muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran akun berhasil ditambahkan, dan untuk sementara akun masih belum diverifikasi oleh admin. Jadi di sini tunggu harap yaitu 1 kali 24 jam untuk memverifikasi akunnya. Lalu bagaimana di sini kita untuk bisa memverifikasi akun yang sudah kita buat tadi, yaitu kita klik login dulu di sini. Kita login di sini dulu sebagai admin. Kita masukkan di sini admin 1 dan passwordnya juga admin 1. Lalu setelah itu login, dan selanjutnya kita masuk ke bagian menu master data dan kita masukkan di sini bagian pendaftaran akun. Lalu seharusnya di sini sudah masuk. Nah, ini namanya sudah masuk, Herlina, yang sudah kita tambahkan tadi akunnya. Lalu selanjutnya di sini kita klik konfirmasi. Maka di sini akunnya otomatis akan terverifikasi untuk akunnya ini yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Namun apabila kita klik batalkan di sini akunnya, maka di sini statusnya yaitu akun dibatalkan atau tidak diverifikasi untuk akunnya. Maka di sini kita klik untuk bagian konfirmasi. Nah, maka di sini muncul pemberitahuan verifikasi akun berhasil, dan di sini maka muncul keterangannya yaitu adalah akun sudah diverifikasi. Dan maka di sini kita masuk ke bagian menu pengguna, dan di sini maka untuk akunnya masuk ke dalam data pengguna. Tetapi di sini untuk keterangan dari akunnya itu di sini yaitu keterangan loginnya sebagai user. Tetapi di sini bisa kita ubah untuk keterangan atau perannya, yaitu agar bisa login sebagai admin. Bagaimana caranya? Yaitu klik pada bagian menu ubah. Selanjutnya di sini kita tambahkan, untuk di sini kita ganti dulu bagian username-nya gitu, kita masukkan di sini admin 2. Berikutnya untuk passwordnya kita samakan saja juga admin 2. Dan kita pilih di sini perannya yaitu loginnya sebagai admin. Dan selanjutnya apabila sudah untuk pendaftaran ID tidak bisa kita ubah. Lalu selanjutnya bila sudah tinggal kita klik simpan.
Dan maka di sini data pengguna keterangannya berhasil diubah, dan di sini keterangannya yaitu adalah untuk akunnya yaitu sudah menjadi admin, dan passwordnya tadi sudah kita ubah menjadi admin 1, dan di sini tidak ditampilkan untuk passwordnya dan perannya di sini sebagai admin. Selanjutnya apabila sudah, di sini kita coba untuk loginnya. Kita coba di sini untuk loginnya yang akun yang sudah kita buat tadi, yaitu di sini admin 2 dan passwordnya juga admin 2. Login, dan maka kita sudah berhasil membuat akun baru, yaitu membuat akun login sebagai admin. Dan sama untuk bagian menu-menunya juga seperti yang pertama tadi. Di sini kita bisa mengakses semua menu apabila kita login sebagai admin. Tetapi apabila kita login sebagai operator, kita hanya bisa mengakses pada bagian menu beasiswa sampai dengan menu pendaftaran akun. Sedangkan menu pengguna tidak bisa diakses, dan sedangkan apabila kita login sebagai user, kita hanya bisa mengakses pada bagian menu beasiswa, dan pengguna itu pun kita hanya bisa melihat datanya saja, tetapi tidak bisa kita tambahkan datanya, kita ubah ataupun kita hapus. Selanjutnya lagi, apabila kita sudah menambahkan data sebagai admin, selanjutnya lagi di sini saya akan mencontohkan untuk menambahkan satu akun data lagi, yaitu login sebagai user. Sini contohnya yaitu kita masuk di bagian pendaftaran akun. Lalu setelah itu kita cukup klik pada bagian tambah data, dan lalu kita masukkan di sini untuk nomor pendaftarannya. Di sini contohnya adalah 5, nomor 5 yang tadinya sebelumnya nomor 4. Dan nama lengkapnya misalkan di sini adalah Yusuf. Misalkan contoh Yusuf. Dan untuk nomor handphonenya bebas di sini. Misalkan ini untuk nomor handphonenya, dan passwordnya di sini misalkan yaitu 1 2 3 4. Nanti bisa kita ubah lagi untuk passwordnya. Lalu setelah itu kita masukkan gambar atau bukti dari pendaftarannya. Contohnya adalah gambar ini saja. Open, dan lalu setelah itu klik daftar akun. Dan maka akunnya berhasil. Selanjutnya kita verifikasi dulu akunnya. Kita login sebagai admin dulu. Lalu masuk ke bagian sama, masuk di bagian data master, lalu masuk di bagian pendaftaran akun. Lalu selanjutnya tinggal kita klik konfirmasi. Dan maka di sini keterangan akunnya sudah diverifikasi. Dan kita masuk lagi di bagian menu pengguna dan kita ubah. Di sini untuk bagian username-nya kita ganti di sini username 2, dan passwordnya juga kita ubah di sini user 2. Dan untuk perannya kita pilih ya sebagai user. Lalu setelah itu tinggal klik simpan. Dan maka di sini otomatis untuk akunnya login sebagai user sudah berhasil kita tambahkan. Sini kita coba dulu login sebagai user. Login sebagai user 2 yang sudah kita tambahkan tadi. User 2 untuk username-nya dan passwordnya juga user 2. Kita login. Nah, maka kita sudah berhasil di sini untuk login sebagai user.
Di sini yang sudah kita tambahkan sebelumnya, yang mana menunya juga sama di sini. Selanjutnya lagi, apabila kita sudah menambahkan, di sini saya mencontohkan menambahkan untuk membuat akun login sebagai admin dan membuat satu akun lagi yaitu login sebagai user. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan datanya, yaitu kita login dulu di sini sebagai admin. Misalkan di sini tadi kita buat tadi admin 2 dan passwordnya juga admin 2. Login. Lalu selanjutnya di sini misalkan kita menambahkan pada bagian menu, mungkin di sini dulu pada bagian menu jenis beasiswanya. Di sini kita tambahkan dulu misalkan satu buah data di sini. Klik tambah data. Lalu di sini kita masukkan di sini untuk jenis beasiswa. Misalkan untuk jenis beasiswanya yaitu adalah beasiswa Olimpiade, dan keterangannya yaitu adalah beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Misalkan ini kita pilih, kita ubah berprestasi di Olimpiade. Misalkan di sini MIPA. Misalkan seperti itu. Lalu setelah itu tinggal kita simpan di sini. Dan maka muncul keterangan berhasil ditambahkan. Dan maka di sini otomatis untuk jenis beasiswanya masuk untuk datanya. Di sini misalkan masih datanya ada yang belum sesuai. Di sini misalkan kita ubah untuk datanya. Kita ubah misalkan di sini beasiswa untuk mahasiswa berprestasi di Olimpiade MIPA 2023. Lalu setelah itu tinggal klik simpan. Dan maka di sini berhasil kita ubah untuk keterangannya beasiswa untuk mahasiswa berprestasi di Olimpiade MIPA 2023. Selanjutnya apabila sudah, kita bisa di sini kita lihat di bagian buton cetak datanya di sini apakah masuk juga di sininya. Nah, ini untuk hasil dari cetak data atau report untuk laporan data jenis beasiswanya, yang mana di sini bisa kita print langsung atau bisa kita simpan dan akan masuk ke penyimpanan laptop atau komputer kita. Dan berikut tadi yang kita sudah tambahkan yaitu adalah jenis beasiswanya yaitu Olimpiade, dan keterangannya yaitu adalah beasiswa untuk mahasiswa berprestasi di Olimpiade MIPA 2023. Selanjutnya lagi, apabila kita sudah menambahkan di bagian menu jenis beasiswa, selanjutnya kita langsung saja masuk di bagian menu lagi beasiswa. Di sini kita akan menambahkan satu data lagi di sini. Caranya juga sama. Yaitu misalkan di sini kita klik tambah data terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan untuk beasiswanya, yaitu di sini beasiswa yang tadi saja. Beasiswa Olimpiade. Beasiswa Olimpiade 2023. Misalkan seperti itu. Lalu di sini kita masukkan untuk tanggal mulainya. Di sini untuk tanggal mulainya contohnya itu kita mulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan
sampai tanggal selesainya itu bulan Desember tanggal 1 2023. Dan untuk jenis beasiswanya di sini kita pilih yang tadi, beasiswa Olimpiade, yang sudah kita masukkan atau kita tambahkan tadi di bagian menu jenis beasiswanya. Lalu selanjutnya apabila sudah, tinggal kita klik simpan. Dan maka muncul keterangan berhasil, data beasiswa berhasil ditambahkan. Dan maka di sini akan masuk untuk bagian data beasiswa Olimpiadenya. Nah, yang sudah kita tambahkan tadi. Selanjutnya di sini misalkan kita ubah sedikit untuk bagian datanya. Sama, untuk mengubahnya klik pada bagian ubah. Lalu di sini misalkan di sini kita tambahkan ada ketinggalan yaitu MIPA. Lalu setelah itu tinggal kita klik simpan. Dan maka di sini otomatis datanya berhasil kita ubah atau kita edit, yaitu menjadi beasiswa Olimpiade MIPA 2023. Selanjutnya apabila sudah, tinggal kita lihat di bagian cetak datanya atau report dari hasil datanya. Nah, maka di sini ini adalah untuk report atau hasil dari cetak data laporan beasiswanya yang sudah kita tambahkan di sini sebelumnya, yaitu adalah di sini kita tambahkan beasiswa Olimpiade MIPA 2023, tanggal mulai dan tanggal selesai, dan berikut juga untuk jenis beasiswanya. Selanjutnya lagi di sini kita ke bagian menu master data, lalu di sini kita tambahkan pada bagian menu persyaratannya. Misalkan di sini kita tambahkan, kebetulan untuk menu di bagian data persyaratannya ini belum kita tambahkan datanya. Misalkan di sini untuk persyaratannya yaitu adalah juara 1. Keterangannya harus juara 1. Lalu setelah itu tinggal klik simpan dan berhasil kita tambahkan. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi datanya juga sama, yaitu juara 2. Selanjutnya lagi harus juara 2. Lalu simpan. Dan yang terakhir kita tambahkan satu data lagi di sini. Juara 3. Keterangannya minimal harus juara 3 untuk keterangannya. Lalu setelah itu klik simpan. Dan maka di sini sudah berhasil kita tambahkan untuk bagian data persyaratannya, yaitu yang pertama juara 1, keterangannya harus juara 1. Persyaratan yang kedua yaitu juara 3, keterangannya harus juara 3, dan persyaratan yang ketiga yaitu harus juara 3. Paling minimal harus juara 3 untuk keterangannya. Selanjutnya di sini kita misalkan kita ubah lagi datanya, misalkan masih ada yang belum sesuai. Harus juara 1 kelas, misalkan kita tambah kelas. Lalu simpan dan berhasil. Kita ubah atau kita edit pada bagian data yang khususnya di bagian keterangannya. Di sini juga sama. Kelas. Lalu simpan lagi dan kita ubah lagi. Kelas. Dan setelah itu simpan lagi. Dan maka kita sudah berhasil untuk mengubah atau mengedit pada bagian datanya, yaitu khususnya di bagian keterangannya. Selanjutnya tinggal kita klik cetak datanya, kita lihat hasil report atau cetak datanya.
Nah, maka berikut ini adalah hasil dari laporan data persyaratannya, yaitu hasil dari reportnya atau cetaknya seperti ini. Nama dari persyaratannya tadi dan keterangannya di sini. Selanjutnya lagi di sini tinggal kita lihat di bagian login sebagai user. Di sini kita tambahkan user 1 dan passwordnya juga sama, user 1. Login. Dan kita lihat pada bagian master data dan khususnya di bagian beasiswanya. Nah, berikut tadi adalah beasiswa yang sudah kita tambahkan di bagian menu login sebagai admin. Maka di sini juga muncul apabila kita login sebagai user atau pengguna. Begitupun juga pada bagian menu penggunanya yang sudah kita tambahkan tadi untuk akunnya di sini juga masuk di sini untuk datanya. Selanjutnya lagi begitupun juga apabila kita login sebagai operator di sini. Untuk bagian login sebagai operator, kita tambahkan di sini operator 1. Tambah dan passwordnya juga operator 1. Kita klik login dan masuk di bagian master datanya, dan beasiswanya tadi maka juga berhasil atau tampil di bagian apabila kita login sebagai operator. Nah, ini tadi. Mana di sini hanya pada bagian menu pengguna saja yang tidak tampil apabila kita login sebagai operator. Yang hanya bisa mengakses semua menu ini apabila kita login sebagai admin. Jadi kita semua bisa mengakses menu-menunya apabila kita login sebagai admin. Selanjutnya lagi di sini yang terakhir yaitu kita akan menambahkan lagi satu akun, yaitu apabila kita menambahkan loginnya lagi sebagai operator. Caranya juga sama, yaitu caranya juga sama, kita logout dulu semuanya, kita login dari awal lagi, kita tambahkan lagi di sini satu akun lagi, misalkan di sini login sebagai operator. Caranya juga sama, daftar akun terlebih dahulu, lalu tambahkan di sini untuk nomor pendaftarannya, masukkan di sini nama lengkapnya misalkan Yuni, dan di sini untuk nomor HP-nya kita bebas saja di sini, misalkan ini, dan untuk passwordnya misalkan kita masukkan 1 2 3 4. Dan untuk gambarnya contohnya di sini kita masukkan ini saja. Lalu setelah itu klik daftar akun. Dan juga berhasil sama, akan muncul keterangan seperti ini. Maka selanjutnya kita di sini login dulu sebagai admin. Langsung saja login sebagai admin. Misalkan admin 1 dan passwordnya juga admin 1. Login. Selanjutnya lagi kita langsung saja masuk di bagian pendaftaran akun dan kita klik konfirmasi. Nah, maka di sini muncul keterangan bahwa sudah diverifikasi dan langsung saja masuk di bagian menu pengguna. Dan kita ubah dulu untuk akunnya di sini, khususnya username-nya yaitu operator 2. Misalkan seperti itu, dan passwordnya juga operator
Dan di sini perannya sebagai operator. Lalu setelah itu tinggal klik simpan. Dan maka datanya berhasil diubah. Tinggal kita coba loginnya. Operator 2 dan kita coba passwordnya operator 2. Lalu setelah itu tinggal klik login. Nah, maka kita sudah berhasil yaitu di sini akunnya sudah kita buat tadi, yaitu akun operator. Yaitu di sini kita login sebagai akun operator, yaitu akun operator 2 yang sudah kita daftarkan sebelumnya tadi. Yaitu untuk bagian menunya juga sama. Maka muncul yang sudah kita tambahkan tadi untuk data-datanya. Selanjutnya lagi yaitu kita akan menghapus untuk bagian data-datanya apabila sudah selesai untuk bagian data-datanya. Caranya yaitu yang kita hapus yang pertama pada bagian menu beasiswa. Misalkan data yang sudah kita tambahkan tadi, tinggal kita klik hapus dan klik ada muncul pemberitahuan ingin hapus data ini dan kita klik OK. Nah, maka datanya akan berhasil dihapus. Selanjutnya lagi untuk bagian jenis beasiswa juga sama, kita ingin hapus datanya. Ya, kita klik OK dan maka datanya berhasil kita hapus. Selanjutnya lagi begitupun juga pada bagian menu persyaratan. Misalkan ini kita hapus, maka berhasil untuk bagian datanya kita hapus. Selanjutnya lagi yaitu di sini kita akan mencontohkan yaitu bagaimana apabila di sini contoh sebuah akun. Itu apabila kita klik batalkan di sini contohnya, lalu maka muncul pemberitahuan batalkan verifikasi ini. Lalu klik OK. Muncul pemberitahuan verifikasi akun berhasil, tetapi di sini terangannya yaitu adalah akun dibatalkan. Lalu selanjutnya kita coba di sini untuk loginnya apakah dia bisa login. Apabila di sini keterangan akunnya dibatalkan. Contoh di sini untuk username-nya 8 dan yaitu untuk passwordnya itu adalah user 4. Dan di sini muncul keterangan yaitu adalah akun Anda belum diverifikasi. Jadi maka di sini dia tidak bisa untuk login ke dalam aplikasinya ini. Karena di sini keterangannya yaitu adalah akunnya dibatalkan. Sedangkan untuk harus bisa login ke dalam aplikasinya ini yaitu keterangan dari sininya. Untuk keterangan dari data akunnya nih harus di sini keterangannya sudah diverifikasi. Jadi seperti itu. Maka di sini dia tidak bisa login untuk ke dalam bagian aplikasinya ini. Itulah tadi mungkin pendemoan dari aplikasinya. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya ini sampai menit ini. Dan saya juga memohon maaf apabila di dalam penyampaian atau pembuatan videonya ini masih banyak terdapat kesalahan. Jadi saya memohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan kembali saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk dapat mendukung channel YouTube saya ini, yaitu teman-teman cukup dengan cara mengklik pada bagian tombol like dan subscribe video saya ini agar kedepannya channel YouTube saya ini dapat terus berkembang di dunia per-YouTuban. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu untuk video kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel like it on me. Real talk, pouring Hennessy. Yeah, I got some new feelings. I got some new feelings that make you uncomfortable. Bring out all the good in me. Yeah, I see what I'll never be. 'Cause I got me some reason to look on my keys in the car that we're taking home. So